seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Bulan lalu, tepatnya 2 Februari 2025, Presiden Prabowo sudah memberikan peringatan nih pada semua institusi untuk stop berbuat hal-hal yang merugikan negara, dalam hal ini korupsi. Tapi ternyata peringatan ini tidak diindahkan, dan sekarang, sekitar 1 bulan kemudian, kita mendengar kasus korupsi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Diduga, kasus mega korupsi ini merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Itu belum termasuk kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang menjadi korban atas tindakan yang sama sekali tak bermoral ini. Bahkan, ini bisa dikatakan lebih biadab daripada binatang. Bayangkan, pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli RON 92, kerugiannya pun berlapis. Pertama, negara sendiri dirugikan hingga sekitar 1.000 triliun. Yang kedua, masyarakat lagi susah-susahnya nih disuruh membeli BBM non-subsidi ketika mereka sudah sepakat, ya walaupun sebagian tidak ikhlas, ternyata yang dibeli mereka bukan Pertamax, melainkan oplosan. Ini benar-benar biadab karena menipu jutaan orang. Kerugian yang ketiga, mobil-mobil yang harus diisi dengan Pertamax terpaksa mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah. Parahnya, mobil yang rusak akibat ulah manusia biadab ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Sepertinya sudah nggak ada cara lain nih selain meniru Cina untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Sayangnya, hukuman cabut nyawa sudah ditolak oleh MK pada tahun 2024 kemarin. Sekarang apalagi? Yang diharapkan kalau bukan undang-undang perampasan aset untuk menyelamatkan negara kita dari korupsi. Harapan satu-satunya kita semua sekarang, setidaknya undang-undang perampasan aset disahkan oleh DPR pada tahun ini, tahun 2025. Dan kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo juga, karena di eranya, kasus yang bernilai ribuan triliun ini akhirnya terbongkar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan sekaligus menjaga transparansi. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Tapi, yang menjadi masalah, banyak sekali kesalahan berpikir di masyarakat kita saat ini. Seolah-olah, kasus ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Padahal, praktik korupsinya terjadi jauh sebelum beliau menjabat. Hal ini wajar, karena banyak sekali yang beredar, baik di media sosial maupun di media resmi sekalipun, melakukan penggiringan opini yang justru menyudutkan pemerintah. Kan lucu, Presiden Prabowo yang menyapu bersih sampah dan aib negara ini, tapi justru dialah yang disalahkan. Inilah hebatnya bro, propaganda media yang sudah menerima dana dari asing dan berhasil menyebabkan brain rot di masyarakat. Logika sederhana pun, yang seharusnya bisa diterima masyarakat secara umum, malah menjadi semakin ribet. Bahkan, kebijakan yang sangat baik, yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat pun ditolak. Kan misalnya seperti Danantara. Bagi yang belum tahu, Danantara bukan hanya sekedar lembaga investasi, tapi satu-satunya lembaga yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Karena dengan Danantara, Indonesia bakal benar-benar menjadi negara yang sangat kuat. Kenapa? Karena Indonesia tidak lagi bergantung dengan modal asing untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri. Kalau dulu ingin hilirisasi batubara misalnya, kita harus menunggu investasi asing karena kita tidak mempunyai modal. Dengan adanya Danantara, kita bisa hilirisasi batubara menjadi DME atau dimethyl ether untuk menggantikan LPG. Bayangkan, punya pabrik DME bisa membuka lapangan kerja dan Indonesia pun tidak lagi mengimpor LPG. Selain itu, Danantara juga bisa menjadi nilai tawar untuk menarik investasi asing. Misalnya, kita mau hebat di bidang otomotif karena Indonesia hampir mempunyai semua yang dibutuhkan, mulai dari nikel, tembaga, aluminium, baja, dan lain-lain. Tapi Indonesia tidak mempunyai teknologinya. Indonesia bisa tinggal mencari partner, misalnya dari Cina, untuk mengajak membuat perusahaan patungan, entah 50-50 atau 90/10, Indonesia yang 90, ya terserah, untuk hilirisasi mulai dari hulu hingga hilir, hingga menjadi mobil listrik dan diekspor. Pertanyaannya, apakah tanpa Danantara ini semua bisa terwujud? Enggak kan?
Jadi, melihat Danantara ini jangan hanya dengan kacamata yang sempit, hanya sekedar cuan 10% atau 15% setahun. Cuan 5%, tapi bisa membuat 20 pabrik dalam setahun misalnya, dan membuka lapangan kerja hingga ratusan ribu, itu kan lebih dari sekedar cuan 15%, bro. Jangka panjang yang menjadi targetnya. Nah, seperti itulah gambaran pada Danantara. Bahkan kemarin, sudah diumumkan sendiri oleh pemerintah, telah menyiapkan sekitar 21 proyek tahap pertama dengan nilai investasi sebesar 40 miliar US dollar atau sekitar 658 triliun rupiah, mulai dari pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah Riau, kemudian pembangunan kilang minyak baru yang berkapasitas 500.000 barel per hari, dan ini bakal menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia. Bayangkan, 500.000 barel per hari, jika harga minyak sekitar 120 US dollar per barel, artinya Indonesia bisa menghemat sekitar 21,9 miliar US dollar atau sekitar 359 triliun rupiah per tahun, bro. Kemudian ada juga hilirisasi batu bara yang menjadi di metal ether atau DME. Lokasi pengembangannya ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, hilirisasi di sektor pertambangan hingga ke sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bisa bayangkan sendiri berapa pabrik nih kalau semua itu dihilirisasi. Ratusan, bro, bahkan ribuan pabrik. Sebagai gambarannya, hilirisasi nikel saja pada saat ini ada sekitar 44 smelter yang sudah beroperasi. Kalau dihitung dengan yang sedang dibangun dan yang akan dibangun, sekitar 116 smelter. Ini cuma smelternya saja, belum lagi produk turunannya seperti stainless, baterai listrik, baik untuk HP, laptop, motor, mobil, dan lain-lain. Semuanya itu sudah bermunculan kan di Indonesia saat ini? Bayangkan kalau satu komoditas saja sudah ratusan pabrik, apalagi 21 komoditas. Makanya jangan heran, Danantara diserang melalui berbagai sentimen, mulai dari pasar saham yang dibikin jeblok, kasus korupsi Pertamina yang dikaitkan dengan Danantara, hingga ajakan menarik uang di BUMN gara-gara Danantara diluncurkan. Tujuannya apa? Supaya masyarakat kita demo dan pemerintah membatalkan kebijakan peluncuran Danantara. Itulah poin pentingnya. Kalau duit dari Barat memang bakalan akan cabut dari Indonesia dalam waktu dekat, tapi tidak untuk duit dari Cina. Karena Cina tahu agenda ini. Nggak percaya? Coba lihat tuh, pabrikan mobil Xpeng mau bangun pabrik di Indonesia. Polytron kerjasama dengan Skyworth juga sebentar lagi bangun pabrik mobil di Indonesia. Iya, bentar lagi ada merek mobil Polytron. Bukan mobil nasional, tapi brand nasional. Bangga? Ya banggalah, karena ini adalah awal dari kemandirian teknologi di sektor otomotif bagi swasta. Kemudian ada juga Jeko yang juga bakal membangun pabrik perakitan di Indonesia pada awal tahun 2026 mendatang. IJ Motor saat ini malah sedang membangun pabrik di Delta Mas Bekasi. Itu semua hanya dari sektor otomotif saja, belum lagi di sektor lain. Jadi 2030 nanti ekonomi Indonesia benar-benar akan melesat, bro, jauh dibandingkan yang sekarang. Karena SDA kita benar-benar dikelola di dalam negeri. Berkat hilirisasi komoditas-komoditas yang kita miliki, nantinya akan menghasilkan pabrik-pabrik hingga ke produk turunannya yang akan menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tapi, nah ada tapinya nih, sebelum masuk ke sana, kita bakal dihadapkan pada cobaan besar dalam beberapa tahun ke depan. Dan cobaan ini gak main-main. Bahkan ancamannya hingga penggulingan terhadap presiden supaya Indonesia kembali seperti tahun 1998. Jika Indonesia berhasil bertahan hingga 2028, maka Indonesia akan selamat dan Indonesia emas pun akan terwujud karena agenda besar yang disiapkan oleh asing yang bekerja sama dengan Partai X saat ini. Puncaknya nanti pada tahun 2028. Mungkin kalian ada yang nggak percaya apa yang saya katakan, tapi kalian bisa melihat dengan mata kepala kalian sendiri dalam waktu dekat bakal ada demo besar-besaran dan kalian bisa menebak ulah siapa tersebut. Karena saat ini penggiringan opini sedang berlangsung untuk memunculkan aksi demonstrasi. Tugas kita saat ini adalah tetap bersatu dan mendukung kebijakan yang membawa kemajuan bagi bangsa kita. Jangan biarkan propaganda asing memecah belah kita, dan Indonesia emas akan terwujud jika masyarakat Indonesia bersatu. Ini kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah waspada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah.